Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Praja Pratama Putri Nadia Zahra Munadir, NPP 35.1002 dari kelas I4, nomor urut absen 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penjelasan terkait dengan materi pengantar ilmu pemerintahan dalam tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Nah, baik, pertama-tama, apa definisi dari pengantar ilmu pemerintahan itu? Jadi ilmu pemerintahan merupakan sebuah bidang yang sangat penting dalam memahami dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Ilmu pemerintahan merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari tentang struktur, fungsi, dan proses pemerintahan, serta interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai konsep dasar, teori, dan pendekatan yang diperlukan untuk mendalami ilmu pemerintahan secara lebih mendalam. Semoga setelah dipaparkannya materi ini, para penonton sekalian dapat menerima wawasan dan pengetahuan yang berguna. Lanjut saja ke materi yang pertama. Baik, pertama-tama apa yang dimaksud dengan ilmu pemerintahan? Jadi ada banyak perspektif yang dapat menjelaskan apa itu ilmu pemerintahan. Ada beberapa pakar yang mendefinisikan ilmu pemerintahan itu secara berbeda. Salah satu contohnya yaitu menurut Merriam, tujuan pemerintah meliputi external security, internal order, justice, general welfare, dan freedom. Sementara, menurut R. McIver, government is the organization of men under authority and how men can be governed. Maksudnya, pemerintahan itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Bagaimana manusia itu bisa diperintah. Jadi bagi McIver, ilmu pemerintahan adalah sebuah ilmu tentang bagaimana manusia-manusia dapat diperintah, or a science of how men are governed. Jadi berbicara mengenai konteks kewenangan. Awalnya, konsep pemerintahan di Indonesia dipengaruhi oleh aliran Eropa kontinental yang seperti saya jelaskan di beberapa menit sebelumnya pada video ini. Dikarenakan Indonesia dijajah oleh negara Belanda hampir 3,5 abad atau 350 tahun. Yang notabene negara Belanda ada di benua Eropa. Yang uniknya dari ilmu pemerintahan di Indonesia bahwa Indonesia dijajah oleh negara Eropa, namun putra-putri terbaik Indonesia yang mendalami ilmu pemerintahan melanjutkan studi ke Amerika membawa aliran Anglo-Saxon, bukan ke negara-negara di benua Eropa. Jadi aliran Eropa kontinental ini mengajarkan konsep negara kesatuan atau unitaris. Sehingga baik berbicara mengenai kewenangan, awalnya konsep kewenangan di Indonesia ini dipengaruhi oleh aliran Eropa kontinental. Dikarenakan Indonesia ini mempunyai sejarah telah dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad atau 350 tahun, yang bisa dibilang itu merupakan waktu yang sangatlah lama. Jadi, aliran Eropa kontinental mengajarkan konsep negara kesatuan atau unitaris, sehingga untuk menjaga kekuatan dan kebersamaan serta keseimbangan antar negara, maka pola negara dengan model unitaris atau negara kesatuan yang ada selama ini tetap dipertahankan. Dan yang lebih hebat lagi, negara-negara di benua Eropa bersama-sama menetapkan paradigma kenegaraan dan pemerintahan dengan model baru yang lebih luar biasa, yaitu konsep negara Uni Eropa atau Eropa Bersatu. Konsep ini dipakai juga di Indonesia dalam mengatur dan mengelola teritorial negara Indonesia agar tetap bersatu. Jika dilihat begitu luasnya negara Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan mendiami hampir kurang lebih 17.669 pulau dengan banyak suku, agama, ras, dan golongan, kemungkinan negara Indonesia ini dapat pecah dan terbagi menjadi beberapa negara apabila konsep negara unitaris tidak menjadi doktrin kepemerintahan yang selalu dipertahankan dengan tekad yang bulat agar tetap negara Indonesia sebagai NKRI. Baik, ada pula aliran bentuk konsep pemerintahan yang kedua, yaitu Anglo-Saxon. Besarnya gelombang paradigma Anglo-Saxon yang masuk ke Indonesia pada saat ini sangat mempengaruhi konsep negara unitaris, di mana model Anglo-Saxon mengenal pembagian wilayah sebuah negara dalam konsep negara yang disebut dengan negara bagian, seperti di United States of America atau Amerika Serikat. Berbeda dengan model unitaris, di mana konsep negara hanya ada satu, yaitu di pusat, dan untuk pembagian wilayahnya tidak mengenal konsep negara bagian. Namun, dalam bentuk kesatuan wilayah yang berjenjang, baik dalam bentuk provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, maupun desa atau kelurahan.
Konsep negara bagian yang dibawa oleh aliran Anglo-Saxon berbeda dengan konsep kesatuan wilayah yang dianut oleh aliran Eropa kontinental. Namun, para mahasiswa, peneliti, penggiat ilmu pemerintahan aliran Anglo-Saxon mencoba memposisikan konsep negara bagian sama dengan provinsi dan kabupaten atau kota yang ada di Indonesia, di mana konsep legislatif dan eksekutif merupakan sosok tugas dari konsep sebuah negara. Sehingga sering dianalogikan bahwa hanya sebuah negaralah yang boleh membuat undang-undang. Sedangkan di Indonesia tidak mengenal istilah negara bagian, namun mengenal istilah provinsi dan kabupaten atau kota yang mana di provinsi dan kabupaten kota hanya mengenal istilah peraturan daerah atau perda. Selain itu, bicara tentang pengelolaan kewenangan pemerintahan, terkadang sangat prihatin melihat kedalaman pemahaman pakar pemerintahan, khususnya para pakar aliran Anglo-Saxon yang membawa terminologi asas devolution, di mana menurut dengan konsep Eropa kontinental bahwa asas devolution adalah asas dengan konsep desentralisasi politik yang syarat dengan kepentingan politik dalam mengelola pemerintahan subnasional, sehingga memunculkan terminologi bantuan yang dianggap oleh aliran Anglo-Saxon sebagai asas tugas pembantuan. Kalau dipahami lebih dalam bahwa tugas pembantuan bukanlah bantuan, sehingga terminologi bantuan yang merupakan wujud dari asas devolution sangat perlu untuk dikaji ulang oleh pakar pemerintahan Indonesia, di mana dinamika pemerintahan Indonesia yang terjadi saat ini, hampir semua kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota menjadi tersangka, terpidana, dan terdakwa hanya karena kasus bantuan yang merupakan wujud dari asas devolution. Nah, selanjutnya jika dipahami lebih mendalam bahwa proses sebuah pelimpahan atau penyerahan ataupun pendelegasian kewenangan baik secara desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan haruslah diikuti oleh 3P plus 1D, yaitu personil, peralatan, pembiayaan, dan dibungkus oleh sebuah dokumen pelimpahan kewenangan dari pemerintah kepada subpemerintah. Hal tersebut sangat berbeda sekali dengan asas devolution yang melakukan desentralisasi politik dalam bentuk bantuan. Masih dalam konteks kewenangan, jadi di Indonesia ini terbagi menjadi dua kewenangan, yaitu kewenangan pusat dan kewenangan daerah. Jadi apa sih kewenangan pusat itu? Kewenangan pusat adalah kewenangan yang dimiliki dan diatur atau dikelola oleh pemerintah pusat dan tidak dapat dilimpahkan menjadi kewenangan daerah. Salah satu contoh kewenangan pusat yaitu pertahanan dengan simbol TNI. Jadi keterangannya, tidak boleh dikelola daerah sehingga daerah tidak boleh mengangkat TNI karena kalau mengangkat tentara sendiri bisa dikategorikan sebagai makar. Selanjutnya seperti fiskal dan moneter. Jadi mengenai mata uang ini hanya boleh diatur oleh pemerintah pusat sehingga daerah-daerah di Indonesia itu tidak boleh membuat mata uangnya sendiri. Itu merupakan beberapa contoh dari kewenangan pusat. Nah, baik, selanjutnya ada kewenangan daerah. Jadi, kewenangan daerah adalah kewenangan yang dilimpahkan, didelegasikan, atau diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah agar selanjutnya dapat diatur atau dikelola oleh pemerintah daerah dalam bentuk desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Baik, jadi ciri-ciri yang pertama yaitu ilmu memiliki objek tertentu. Setiap ilmu harus memiliki objek tertentu untuk dikaji. Pada awalnya hanya ada satu ilmu, yakni filsafat. Tapi karena ilmu filsafat tidak dapat menjawab semua persoalan yang dihadapi manusia, muncullah cabang-cabang ilmu lainnya. Kemudian dari masing-masing cabang ilmu filsafat muncullah ilmu baru. Menurut Pujawijatna, objek ilmu dapat dibedakan menjadi dua, yakni objek materia atau objek yang disoroti dan objek performa sebagai sudut pandang penyorotan. Satu ilmu dengan ilmu lainnya mungkin memiliki objek material yang sama, tetapi harus memiliki objek performa yang berbeda. Lahirnya ilmu-ilmu baru justru karena adanya sudut pandang yang berbeda terhadap objek yang sama. Salah satu contohnya yaitu pada ilmu negara, ilmu politik, ilmu pemerintahan administrasi, ilmu tata negara, ilmu hubungan internasional, ilmu pemerintahan, yang dimana semuanya memiliki negara sebagai objek performa, tetapi masing-masing memiliki objek forma yang berbeda. Salah satu contoh perbandingan yang akan saya berikan yaitu antara ilmu negara dan ilmu politik. Kedua-duanya itu menyoroti negara sebagai objek materialnya, tetapi mereka memiliki objek forma yang berbeda. Ilmu negara memiliki objek forma, bentuk, jenis, dan susunan negara. Sementara ilmu politik itu memiliki proses pembentukan negara dan demokrasi sebagai objek formanya.
Kita lanjutkan ke ciri-ciri yang kedua, yaitu bersifat empiris. Jadi, ilmu itu selalu mencoba mencari kebenaran yang bersifat objektif. Kebenaran objektif tersebut diperoleh melalui pengukuran, pengamatan, serta verifikasi oleh manusia, yang kemudian dapat diuji kembali oleh manusia lainnya, dalam kurun waktu dan atau tempat yang berbeda. Jadi, ilmu itu tidaklah bersifat dogmatis, atau yang dimaksud, tidak ada satu pihak pun yang dapat memonopoli kebenaran ilmu, karena secara kebenaran-kebenaran yang ada di dalam ilmu itu diperoleh melalui hasil penelitian dan pengamatan serta verifikasi yang jelas. Berikut merupakan beberapa ciri-ciri mengapa ilmu itu dapat dikatakan bersifat empiris. Yang pertama, ilmu itu berbasis pengamatan. Jadi, ilmu mengandalkan pengamatan langsung terhadap fenomena atau objek yang diteliti. Yang kedua, eksperimen. Ilmu sering menggunakan eksperimen untuk menguji hipotesis dan mendapatkan data yang dapat diukur. Yang ketiga, reproduksibilitas. Jadi hasil penelitian ilmiah harus dapat direproduksi oleh peneliti lain dengan metode yang sama. Yang keempat, falsifiabilitas, yaitu ilmu harus bisa diuji dan kemungkinan untuk dibuktikan salah. Artinya, hipotesis A yang diajukan bisa dibantah oleh data yang baru. Yang kelima yaitu objektivitas. Jadi, ilmu berusaha menghilangkan bias pribadi sehingga hasil yang diperoleh itu dapat diterima oleh khalayak umum. Yang terakhir yaitu verifikasi. Jadi, data dan kesimpulan ilmiah harus dapat diverifikasi melalui metode pengujian yang sistematis. Jika menarik kesimpulan bahwasanya ilmu tidak mengkaji sesuatu yang bersifat non-empiris karena akan sulit dibuktikan kebenarannya. Karl R. Popper menyatakan pendapatnya bahwa every scientific statement must be tentative forever. Ciri-ciri yang ketiga yang dimiliki ilmu yaitu ilmu itu memiliki metode tertentu. Jadi, sebuah disiplin ilmu yang telah berkembang biasanya memiliki metode khusus yang berhubungan dengan objek yang dipelajari. Tujuannya adalah untuk mempermudah pemahaman terhadap berbagai gejala dan peristiwa unik dari objek tersebut, sehingga pengetahuan yang dihasilkan dapat dianggap akurat. Filsafat, sebagai dasar dari berbagai disiplin ilmu, telah mengembangkan cabang khusus yang membahas aspek-aspek ilmu, yaitu filsafat ilmu. Dalam cabang ini, terdapat pembahasan mengenai ontologi, yang berfokus pada apa, epistemologi, yang membahas bagaimana, dan aksiologi, yang mengkaji nilai kegunaan. Ilmu tidak hanya sekedar informasi atau pengetahuan biasa, tetapi juga melibatkan cara-cara sistematis dan terstruktur untuk memperoleh, menguji, dan menyusun pengetahuan tersebut. Metode ini bisa berupa eksperimen, observasi, analisis, atau pendekatan lain yang memastikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan ini dapat dipercaya dan dapat diulang. Dengan kata lain, ilmu mengedepankan proses yang teratur untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam dan akurat tentang suatu fenomena. Baik, ciri-ciri ilmu yang keempat yaitu sistematis. Jadi, ilmu dapat diartikan sebagai pengetahuan yang terorganisir secara sistematis. Ini berarti bahwa ilmu harus disusun dalam suatu struktur yang teratur, yang digambarkan dalam bentuk limas. Berdasarkan pendapat Hoover, elemen-elemen yang membentuk limas ilmu terdiri dari berbagai komponen, antara lain konsep-konsep, pubah-pubah atau variabel, hipotesis-hipotesis, dan pengukuran-pengukuran. Di sisi lain, Van Persson berpendapat bahwa unsur-unsur yang membentuk limas ilmu mencakup definisi-definisi serta pengertian-pengertian yang relevan. Berikut merupakan limas ilmu berdasarkan Van Persson, Susunan Ilmu Pengetahuan tahun 1989. Sebuah bangun limas dalam ilmu dapat diibaratkan sebagai suatu struktur yang kompleks, yang terdiri dari ratusan, bahkan ribuan pemikiran dan ide yang tersusun rapi dalam bentuk data. Semakin banyak hukum dan teori yang berhasil dikembangkan dalam suatu bidang ilmu, maka akan semakin efektif dan fungsional ilmu tersebut dalam menjelaskan fenomena yang berada di sekitarnya. Dengan kata lain, keragaman dan kedalaman pengetahuan yang dimiliki suatu ilmu berkontribusi pada kemampuannya untuk diaplikasikan dalam berbagai konteks. Ini menunjukkan bahwa ilmu tidak hanya sekedar kumpulan fakta, tetapi juga sebuah jaringan pemikiran yang saling terkait satu sama lain atau bersifat koheren, yang memungkinkan kita untuk memahami dan memecahkan berbagai permasalahan yang kompleks.
Baik, ciri-ciri ilmu yang kelima yaitu dapat ditransformasikan. Jadi, ilmu memiliki ciri dapat ditransformasikan, yang artinya bahwa ilmu pengetahuan dapat diubah, diterapkan, atau disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan yang berbeda. Proses ini mencakup yang pertama, aplikasi praktis. Ilmu dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari atau di bidang tertentu, seperti teknik, kedokteran, ataupun ilmu sosial. Yang kedua, pengembangan teori. Jadi, ilmu dapat berkembang dan beradaptasi seiring dengan penemuan baru, penemuan dalam pemahaman atau kemajuan teknologi. Yang ketiga, interdisipliner. Ilmu dari satu disiplin dapat diintegrasikan dengan disiplin lain, menciptakan pendekatan baru dan solusi yang lebih inovatif. Yang terakhir, pembelajaran dan pendidikan. Ilmu dapat diajarkan dan dipelajari, memungkinkan generasi berikutnya untuk membangun dan memperluas pengetahuan yang ada. Transformasi ini menunjukkan bahwa ilmu adalah sesuatu yang dinamis dan terus berkembang, bukan hanya sekedar kumpulan fakta yang statis. Transformasi ilmu dapat dilakukan melalui bentuk tatap muka saat kuliah, diskusi, ataupun seminar. Dengan adanya kemajuan teknologi dan revolusi komunikasi, transformasi ilmu dapat dilakukan secara lebih cepat dan meluas. Baik, memasuki ciri-cirimu yang terakhir, yaitu ilmu itu bersifat universal dan bebas nilai. Tujuan utama dari keberadaan ilmu yang dikembangkan oleh manusia adalah untuk memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kepentingan seluruh umat manusia. Dalam rangka mencapai tujuan yang mulia ini, penting bagi ilmu untuk memiliki sifat yang universal, sehingga dapat diakses dan diterapkan oleh semua orang di berbagai belahan dunia. Dengan demikian, ilmu tidak hanya terbatas pada konteks atau budaya tertentu, melainkan mampu menjangkau dan memberikan solusi untuk berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat global. Apa arti dari ilmu itu bersifat universal? Yang pertama, yaitu ilmu itu bebas ruang atau space free. Yang kedua, ilmu itu bebas waktu atau time free. Yang ketiga, ilmu itu bebas nilai atau value free. Nilai-nilai yang paling berpengaruh pada universalitas ilmu adalah ideologi dan etika. Melalui ideologi, ilmu dan ilmuwan dimanfaatkan pada kepentingan kekuasaan, seperti saat masa Orde Baru di Indonesia. Selain ideologi, etika juga memberi pengaruh kuat pada universalitas ilmu. Bahkan, Paul Van Persen mengatakan bahwa etika mulai pada saat ilmu berhenti. Kutipan ini saya kutip dari buku Prof. Fernandes, yaitu Metodologi Ilmu Pemerintahan. Baik, memasuki pembahasan yang kedua, yaitu membahas mengenai pandangan divergensi dan konvergensi. Selain perdebatan mengenai sifat universalitas ilmu, kalangan ilmuwan juga dihadapkan pada perbedaan tajam mengenai pandangan divergensi dan konvergensi ilmu, khususnya untuk ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Pandangan divergensi dan konvergensi dalam konteks pemerintahan sebagai ilmu mencerminkan dua perspektif yang berbeda tentang bagaimana teori dan praktik pemerintahan dapat berkembang dan berinteraksi. Dari sudut pandang divergensi, fokusnya adalah pada perbedaan dan variasi dalam cara pemerintahan dijalankan di berbagai negara. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap sistem pemerintahan memiliki karakteristik yang unik yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya, sejarah, ekonomi, dan politik lokal. Oleh karena itu, meskipun ada prinsip-prinsip dasar dalam ilmu pemerintahan, aplikasinya dapat sangat bervariasi. Dalam konteks ini, divergensi menyoroti pentingnya memahami konteks lokal untuk merumuskan kebijakan yang efektif. Pandangan konvergensi sebaliknya berargumen bahwa meskipun ada perbedaan, ada juga tren dan pola umum yang dapat diamati dalam praktik pemerintahan di seluruh dunia. Pendekatan ini menunjukkan bahwa globalisasi, pertukaran informasi, dan interaksi antar negara dapat menyebabkan adopsi praktik dan kebijakan yang serupa. Konvergensi berfokus pada kesamaan yang dapat ditemukan dalam sistem pemerintahan seperti penerapan demokrasi, hak asasi manusia, dan transparansi yang semakin menjadi norma internasional. Keseimbangan antara keduanya penting untuk pemahaman yang komprehensif tentang pemerintahan sebagai ilmu.
Mengakui keberadaan perbedaan atau divergensi dapat membantu kita untuk menghargai keragaman dan kompleksitas situasi politik. Sementara pengakuan terhadap kesamaan, yaitu konvergensi, memungkinkan kita untuk belajar dari praktik terbaik yang ada di negara lain. Dalam konteks global yang terus berubah, penting untuk menemukan keseimbangan antara kedua pendekatan ini agar ilmu pemerintahan dapat berfungsi secara efektif dan relevan dalam menjawab tantangan yang dihadapi oleh umat manusia. Baik, memasuki materi yang selanjutnya di bab pertama, yaitu pembentukan ilmu pemerintahan di Indonesia. Pembentukan ilmu pemerintahan di Indonesia dapat dipahami sebagai proses yang dipengaruhi oleh berbagai budaya dan tradisi yang ada di dunia. Konsep tungku peluburan atau yang bisa disebut dengan melting pot menggambarkan bagaimana berbagai elemen budaya, politik, dan sosial saling berinteraksi dan membentuk sistem pemerintahan yang khas di Indonesia. Pengaruh budaya lokal memiliki beragam suku, bahasa, dan tradisi yang kaya. Budaya lokal ini memainkan peran penting dalam pembentukan struktur pemerintahan. Misalnya, sistem pemerintahan tradisional yang ada sebelum kedatangan penjajah, seperti kerajaan-kerajaan di Jawa dan Bali, memberikan fondasi bagi sistem pemerintahan yang modern. Pengaruh kolonialisme kedatangan bangsa Eropa, terutama Belanda, membawa pengaruh besar terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Penerapan sistem kolonial menciptakan struktur administrasi yang baru. Meskipun seringkali mengabaikan nilai-nilai lokal, sistem hukum dan birokrasi yang diadopsi selama periode kolonial tetap mempengaruhi pengelolaan pemerintah hingga saat ini. Selanjutnya, pendidikan dan modernisasi pada awal abad ke-20. Muncul gerakan pendidikan yang memfasilitasi pemikiran kritis dan modernisasi. Tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantara dan Soekarno berperan dalam memadukan nilai-nilai lokal dengan ide-ide modern tentang pemerintahan dan kebangsaan. Ini mengarah pada pemahaman yang lebih luas tentang pemerintahan yang inklusif. Selanjutnya, proses perjuangan kemerdekaan. Proses perjuangan untuk meraih kemerdekaan pada 1945 membawa kepada pembentukan sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Deklarasi Kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar 1945 menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi universal dengan nilai-nilai Pancasila yang diambil dari kearifan lokal. Yang selanjutnya yaitu globalisasi dan modernisasi. Di era globalisasi, Indonesia menghadapi tantangan dan peluang baru. Pengaruh budaya asing, teknologi, ekonomi global itu sangat mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Namun dalam proses ini penting untuk tetap menjaga identitas budaya lokal dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Yang poin terakhir yaitu sinergi berbagai elemen. Pembentukan ilmu pemerintahan di Indonesia adalah hasil dari sinergi antara berbagai elemen. Elemen-elemen yang dimaksud itu meliputi budaya lokal, pengaruh kolonial, pendidikan, perjuangan kemerdekaan, dan globalisasi, ataupun poin-poin yang telah saya jelaskan sebelumnya. Melalui proses-proses dan poin-poin yang saya sebutkan tadi, menciptakan sistem pemerintahan yang unik, yang berupaya mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia. Secara keseluruhan, pendekatan melting pot ini membantu memahami bagaimana berbagai pengaruh membentuk ilmu pemerintahan di Indonesia dan bagaimana negara kita ini berusaha untuk mengintegrasikan berbagai nilai dalam sistemnya. Berikut merupakan ilustrasi bagaimana Indonesia itu sebagai tungku peluburan atau melting pot budaya besar di Indonesia. Baik, memasuki materi bab selanjutnya yaitu hubungan antara pengantar ilmu pemerintahan dengan kebenaran ilmiah. Poin yang pertama yaitu munculnya bias pandangan dalam mencari kebenaran. Sesuai dengan objek ilmu yang bersifat empiris, maka kebenaran yang dicari ilmu adalah kebenaran ilmiah. Khusus bagi ilmu sosial, menurut Myrdal mengemukakan pendapatnya bahwa etos ilmu sosial adalah mencari kebenaran objektif atau the objective truth. Pemahaman pengantar ilmu pemerintahan dan kebenaran ilmiah memiliki hubungan yang erat, terutama dalam konteks etos ilmu sosial. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan hubungan tersebut. Yang pertama yaitu dasar teoritis.
Jadi, pengantar ilmu pemerintahan memberikan landasan teoritis yang penting bagi analisis dan pemahaman struktur dan proses pemerintahan. Kebenaran ilmiah yang berlandaskan pada metode ilmiah membantu menguji dan memvalidasi teori-teori ini. Poin yang kedua yaitu metodologi penelitian. Dalam ilmu pemerintahan, penelitian sering melibatkan pengumpulan data empiris untuk memahami fenomena politik. Kebenaran ilmiah menuntut penggunaan metode yang sistematis dan objektif, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan diakui dalam komunitas akademik. Poin yang ketiga yaitu kritis dan refleksi. Pemahaman tentang pemerintahan juga melibatkan sikap kritis terhadap struktur dan praktik yang ada. Etos ilmu sosial mendorong para peneliti untuk tidak hanya menerima kebenaran yang ada, tetapi juga mempertanyakan dan merefleksikan data dan teori yang ada. Poin yang keempat yaitu konteks sosial dan budaya. Kebenaran ilmiah dalam sosial seringkali dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Pemahaman pengantar ilmu pemerintahan membantu mengidentifikasi faktor-faktor ini dan bagaimana mereka memengaruhi dinamika kekuasaan dan kebijakan. Poin yang terakhir yaitu relevansi dan aplikasi. Dengan memahami konsep-konsep dasar dalam pemerintahan, peneliti dapat menerapkan kebenaran ilmiah untuk mengatasi masalah sosial yang nyata, seperti ketidakadilan dan ketidakpuasan publik. Ini menciptakan jembatan antara teori dan praktik. Dengan demikian, pemahaman pengantar ilmu pemerintahan tidak hanya memperkaya wawasan tentang pemerintahan, tetapi juga mendukung pencarian kebenaran ilmiah yang valid dan relevan dalam konteks sosial yang dinamis. Dalam upaya mencari kebenaran, akan dapat muncul pandangan yang bias, dikarenakan yang pertama yaitu pengaruh warisan dari generasi lama. Warisan dari keluarga lama dapat mempengaruhi pandangan seseorang terhadap kebenaran ilmiah melalui berbagai cara. Pertama, nilai dan keyakinan yang ditanamkan dalam keluarga seringkali membentuk cara individu memandang dunia, termasuk pemahaman mereka tentang ilmu pengetahuan. Selain itu, akses terhadap pendidikan dan pengetahuan ilmiah di dalam keluarga dapat membentuk sikap yang positif atau negatif terhadap sains. Pengalaman pribadi dan cerita keluarga terkait ilmu pengetahuan juga berperan penting dalam membentuk persepsi dan kepercayaan seseorang. Terakhir, bagi sebagian orang, latar belakang tradisi yang kuat dapat menimbulkan skeptisisme terhadap pendekatan ilmiah modern. Secara keseluruhan, warisan budaya dan nilai-nilai keluarga memiliki dampak signifikan dalam membentuk pandangan individu terhadap kebenaran ilmiah. Yang kedua yaitu pengaruh lingkungan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pengaruh lingkungan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat mempengaruhi pandangan terhadap kebenaran ilmiah, karena faktor-faktor tersebut membentuk cara individu dan masyarakat memahami dan menginterpretasikan informasi. Lingkungan politik dapat mengarah pada bias dalam penyebaran informasi ilmiah, terutama jika terdapat agenda tertentu yang ingin dipromosikan. Dalam aspek ekonomi, ketersediaan sumber daya untuk penelitian dan pendidikan memengaruhi tingkat akses dan pemahaman masyarakat terhadap ilmu pengetahuan. Faktor sosial seperti norma dan nilai yang dianut dapat memengaruhi penerimaan atau penolakan terhadap temuan ilmiah. Sementara, budaya memberikan konteks yang memengaruhi cara orang berinteraksi dengan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kebenaran ilmiah tidak hanya dipengaruhi oleh data dan fakta, tetapi juga oleh konteks sosial dan budaya yang melingkupinya. Poin yang terakhir yaitu pengaruh individu yang bersangkutan. Pengaruh individu yang bersangkutan dapat memengaruhi pandangan dalam kebenaran ilmiah, karena setiap ilmuwan membawa latar belakang, pengalaman, dan nilai-nilai pribadi yang dapat memengaruhi cara mereka menginterpretasikan data dan membentuk hipotesis. Bias ini dapat muncul dari berbagai faktor, termasuk pendidikan, budaya, dan keyakinan pribadi, yang pada gilirannya dapat memengaruhi metodologi penelitian dan analisis hasil. Selain itu, interaksi sosial dan lingkungan akademis juga dapat memperkuat atau menantang pandangan individu sehingga menghasilkan variasi dalam konsensus ilmiah. Dengan demikian,
Kebenaran ilmiah seringkali merupakan hasil dari dialog kompleks antara data objektif dan perspektif maupun subjektif para ilmuwan yang dapat memengaruhi bagaimana pengetahuan ini dapat dibangun dan dipahami. Teori koherensi telah memunculkan aliran yang dinamakan coherentism, yakni nama yang diberikan pada teori-teori filosofi tertentu di dalam epistemologi modern. Ada dua tipe coherentism, yakni the coherence theory of truth dan yang kedua, the coherence theory of justification. Memasuki poin pembahasan yang ketiga, teori koherensi telah memunculkan aliran yang dinamakan coherentism, yakni nama yang diberikan pada teori-teori filosofi tertentu di dalam epistemologi modern. Ada dua tipe coherentism, yakni yang pertama yaitu the coherence theory of truth dan yang kedua the coherence theory of justification. Memasuki poin pembahasan yang ketiga yaitu kebenaran korespondensi. Jadi, kebenaran korespondensi adalah suatu konsep dalam filsafat yang berkaitan dengan kebenaran suatu pernyataan atau preposisi. Dalam konteks ilmu pemerintahan, kebenaran korespondensi merujuk pada kesesuaian antara proposisi atau klaim yang diungkapkan dengan realitas atau fakta yang ada di lapangan. Dalam konteks ilmu pemerintahan, prinsip ini sangat penting. Mengapa? Karena membantu dalam evaluasi kebijakan dan tindakan pemerintah. Misalnya, jika suatu pemerintah mengklaim telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program sosial, maka kebenaran klaim tersebut harus diverifikasi dengan data dan bukti yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup. Dengan demikian, kebenaran korespondensi berfungsi sebagai landasan untuk menilai legitimasi dan efektivitas pemerintahan, mendorong transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam pengantar ilmu pemerintahan, pemahaman akan kebenaran korespondensi juga membantu dalam mengembangkan analisis kritis terhadap berbagai isu politik dan kebijakan politik. Contoh kebenaran korespondensi yang pertama, seperti ibu kota negara Jepang adalah Tokyo dan bukan Jakarta. Jadi kebenaran ini merupakan kebenaran yang mutlak dan tidak bisa dibantah karena terbukti oleh data yang berada di lapangan. Contoh yang kedua, ibu kota provinsi Sulawesi Selatan adalah Makassar. Jadi kebenaran korespondensi juga memiliki kedalanan dilihat dari orang yang mengamati fakta, mengumpulkan data, dan memberikan informasi benar. Teori ini dikembangkan oleh Bertrand Russell. Kebenaran adalah suatu sifat dan kepercayaan dan diturunkan dari kalimat yang menyatakan kepercayaan dengan suatu fakta atau lebih di luar kepercayaan, dikatakan oleh Russell. Baik, memasuki poin terakhir dalam bab kali ini yaitu kebenaran pragmatis. Jadi, kebenaran pragmatis dalam pengantaran pemerintahan mengacu pada pendekatan yang menilai kebenaran suatu teori atau ide berdasarkan efektivitasnya dalam praktik. Dalam konteks pemerintahan, kebenaran pragmatis menekankan pentingnya solusi yang dapat diterapkan dan memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana kebijakan publik dan keputusan politik dapat diukur dari segi dampak dan manfaatnya, alih-alih hanya mempertimbangkan aspek normatif ataupun teoritis. Dengan demikian, kebenaran pragmatis mendorong para pengambil kebijakan untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah dan merespons kebutuhan masyarakat secara dinamis, menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan bertanggung jawab. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kebenaran dalam pemerintahan tidak bersifat absolut, tapi tergantung pada konteks dan tujuan yang ingin dicapai. Teori ini dikembangkan oleh Charles Sanders Peirce. Salah satu contoh kebenaran pragmatis dalam pengantar ilmu pemerintahan dapat dilihat pada kebijakan pendidikan. Misalnya, ketika sebuah pemerintah menghadapi masalah rendahnya angka partisipasi sekolah, mereka mungkin mengimplementasikan program beasiswa untuk siswa dari keluarga kurang mampu. Dalam hal ini, keberhasilan kebijakan tersebut dapat diukur dari peningkatan jumlah siswa yang bersekolah, bukan hanya dari teori-teori pendidikan yang mendasarinya. Jika setelah beberapa tahun program tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dalam partisipasi dan prestasi siswa, maka kebijakan tersebut dapat dianggap sebagai benar dalam konteks pragmatis. Sebaliknya,
Meskipun mungkin tidak sejalan dengan semua teori pendidikan yang ada. Sebaliknya, jika kebijakan tersebut tidak memberikan hasil yang diharapkan, pemerintah perlu mengevaluasi dan mengubah strategi, menunjukkan bahwa kebenaran pragmatis selalu terbuka untuk penyesuaian berdasarkan bukti dan hasil yang diperoleh. Memasuki bab selanjutnya, yaitu hubungan antara ilmu pemerintahan dengan filsafat ilmu. Poin yang pertama yaitu ontologi ilmu pemerintahan. Ontologi ilmu pemerintahan merujuk pada studi tentang hakikat dan eksistensi fenomena pemerintahan serta konsep-konsep yang mendasarinya. Dalam konteks ini, ontologi berfokus pada pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai apa itu pemerintahan, struktur, fungsi, dan peran institusi pemerintahan dalam masyarakat. Ontologi ilmu pemerintahan juga mencakup pemahaman tentang berbagai entitas yang terlibat, seperti negara, masyarakat sipil, dan aktor politik, serta hubungan antar mereka. Dengan demikian, ontologi berfungsi sebagai fondasi untuk memahami dinamika kekuasaan, kebijakan publik, dan interaksi sosial dalam konteks pemerintahan. Melalui pendekatan ontologis, ilmuwan sosial dapat menganalisis bagaimana konsep-konsep ini dibentuk, dipahami, dan diterapkan dalam praktik pemerintahan di berbagai negara dan budaya. Menurut Suargono, ontologi ilmu pemerintahan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, ilmu pemerintahan elektik atau tinjauan terhadap nilai-nilai positif dari ilmu pemerintahan. Yang kedua, ilmu pemerintahan terapan atau tinjauan terhadap mekanisme pencarian ilmu. Dan yang ketiga, ilmu pemerintahan integratif atau tinjauan terhadap gabungan antara ilmu pemerintahan efektif dan ilmu pemerintahan terapan. Selanjutnya yaitu epistemologi ilmu pemerintahan. Epistemologi ilmu pemerintahan adalah studi tentang pengetahuan yang berkaitan dengan teori dan praktik dalam pengelolaan pemerintahan. Dalam konteks ini, epistemologi berfokus pada bagaimana pengetahuan tentang pemerintahan diperoleh, dipahami, dan diterapkan dalam konteks kebijakan politik, administrasi, serta interaksi sosial. Pertama, penting untuk memahami bahwa ilmu pemerintahan memiliki akar yang kuat dalam berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu politik, sosiologi, ekonomi, dan hukum. Pendekatan interdisipliner ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam menganalisis fenomena pemerintahan. Metodologi yang digunakan dalam ilmu pemerintahan mencakup berbagai teknik penelitian, baik kuantitatif maupun kualitatif, yang bertujuan untuk memahami dinamika kekuasaan, proses pengambilan keputusan, serta dampak dari kebijakan yang diterapkan. Dalam hal ini, epistemologi menekankan pentingnya validitas dan reliabilitas data yang digunakan untuk mendukung argumen dan kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, epistemologi ilmu pemerintahan juga mengkaji bagaimana nilai-nilai dan norma-norma sosial memengaruhi pembentukan pengetahuan, serta bagaimana ideologi tertentu dapat membentuk cara pandang terhadap kebijakan politik. Baik, selanjutnya yaitu aksiologi ilmu pemerintahan. Aksiologi ilmu pemerintahan merupakan kajian tentang nilai-nilai yang mendasari praktik dan teori pemerintahan. Dalam konteks ini, aksiologi berfungsi untuk mengeksplorasi tujuan, prinsip, dan etika yang harus dipegang oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Aksiologi ilmu pemerintahan mencakup pemahaman mengenai nilai-nilai demokrasi, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, yang semuanya berperan sangat penting dalam menciptakan tata kelola yang baik. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi dasar bagi kebijakan publik, tetapi juga mempengaruhi hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai contoh, dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, penting bagi pemerintah untuk menghargai partisipasi masyarakat dan memberikan ruang bagi aspirasi warga. Dengan demikian, aksiologi ilmu pemerintahan tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis dan struktural, tetapi juga aspek moral dan etika yang menjadi landasan bagi legitimasi kekuasaan dan kepercayaan publik. Melalui pendekatan ini, diharapkan pemerintahan ini dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat kekuasaan, melainkan juga sebagai pengayom masyarakat yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Selain itu, aksiologi juga berperan dalam membentuk identitas dan karakter pemerintahan yang diharapkan, yakni pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab. Penguatan nilai-nilai demokratis seperti partisipasi masyarakat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi esensial dalam menciptakan sistem pemerintahan yang inklusif.
Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, tantangan baru muncul yang menuntut pemerintah untuk lebih adaptif dalam menerapkan nilai-nilai ini, termasuk dalam penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dan partisipasi publik. Selanjutnya itu perkembangan ilmu pemerintahan. Perkembangan ilmu pemerintahan di Indonesia dapat dipahami melalui berbagai fase yang mencerminkan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang signifikan. Pada masa kolonial khususnya, di bawah pemerintahan Belanda, sistem pemerintahan yang diterapkan lebih bersifat otoriter dan administratif. Belanda mengimplementasikan sistem pemerintahan yang berorientasi pada penguasaan dan eksploitasi sumber daya, yang berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Pendidikan yang tersedia pada waktu itu pun lebih fokus pada pembentukan aparat pemerintah, tanpa memberi ruang bagi pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis. Setelah Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945, upaya untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih demokratis mulailah terlihat. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan bagi ilmu pemerintahan di Indonesia. Dalam periode ini terdapat berbagai eksperimen politik, seperti pembentukan sistem parlementer yang berujung pada ketidakstabilan, namun masa ini juga ditandai oleh upaya untuk memperkuat identitas nasional dan membangun institusi pemerintahan yang mencerminkan aspirasi rakyat. Berbagai seminar dan diskusi mengenai ilmu pemerintahan mulai berkembang, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat. Lalu, memasuki dekade 1960-an, Indonesia mengalami pergeseran besar dengan munculnya rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Bapak Soeharto. Pada masa ini, ilmu pemerintahan didominasi oleh praktik otoritarianisme, di mana pemerintah ini berusaha mengontrol berbagai aspek kehidupan masyarakat. Meskipun ada pembangunan ekonomi yang signifikan, pendekatan ini mengakibatkan represi politik dan pembatasan terhadap kebebasan sipil. Dalam konteks pendidikan, ilmu pemerintahan lebih berfokus pada teknik-teknik manajerial dan pengelolaan sumber daya. Sementara, kajian kritis terhadap kebijakan publik seringkali dibatasi. Reformasi yang terjadi di tahun 1998 membawa angin segar bagi perkembangan ilmu pemerintahan di Indonesia. Perubahan politik ini membuka ruang bagi demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah. Konsep desentralisasi menjadi sangat penting, di mana pemerintah daerah diberikan lebih banyak kewenangan untuk mengelola urusan lokal. Perkembangan ini mendorong lahirnya berbagai program studi di perguruan tinggi yang mengkaji ilmu pemerintahan dan dari berbagai perspektif, termasuk teori demokrasi, manajemen politik, dan partisipasi masyarakat. Lembaga penelitian dan organisasi non-pemerintah juga berperan aktif dalam mendorong diskusi tentang kebijakan publik yang lebih inklusif. Saat ini, dengan kemajuan teknologi informasi, ilmu pemerintahan di Indonesia semakin terbuka untuk inovasi. Penggunaan e-governance mulai terlihat. Baik, sekarang kita memasuki bab yang selanjutnya atau bab keempat, yaitu hubungan antar ilmu pemerintahan dengan penelitian ilmu pemerintahan. Poin pertama, 4.1, penelitian ilmu pemerintahan dibandingkan dengan ilmu sosial lainnya. Jadi, penelitian ilmu pemerintahan memiliki karakteristik dan pendekatan yang khas jika dibandingkan dengan ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, atau ekonomi. Dalam konteks penulisan tugas akhir, seperti skripsi, penelitian ilmu pemerintahan cenderung berfokus pada aspek-aspek yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, kebijakan publik, administrasi negara, dan interaksi antara negara dan masyarakat. Hal ini berbeda dengan ilmu sosial lainnya, yang mungkin lebih mengutamakan studi tentang perilaku individu atau kelompok dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi. Salah satu ciri khas penelitian ilmu pemerintahan adalah penggunaan metodologi yang beragam, baik kuantitatif maupun kualitatif, untuk menganalisis kebijakan dan dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian ini seringkali dimanfaatkan data statistik, analisis kebijakan, serta studi kasus untuk memahami dinamika kekuasaan dan proses pengambilan keputusan di dalam pemerintahan. Sementara itu, ilmu sosial lain mungkin lebih berfokus pada narasi dan wawancara mendalam untuk mengeksplorasi fenomena sosial yang lebih luas. Dalam penulisan skripsi, mahasiswa ilmu pemerintahan biasanya dituntut untuk mengkaji suatu masalah dengan pendekatan yang sistematis.
seringkali mengadopsi kerangka teori yang relevan dengan konteks kebijakan. Semisal, mahasiswa bisa memilih untuk menganalisis efektivitas suatu program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai perbandingan, mahasiswa sosiologi mungkin lebih tertarik untuk mengeksplorasi bagaimana identitas sosial mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program tersebut. Dengan demikian, penulisan tugas akhir dalam ilmu pemerintahan tidak hanya berfungsi sebagai upaya akademis, tetapi juga sebagai kontribusi praktis terhadap pembangunan kebijakan publik. Hal ini mengharuskan mahasiswa untuk memadukan teori dengan praktik, serta memiliki pemahaman mendalam tentang konteks sosial dan politik yang mempengaruhi proses pemerintahan. Pendekatan ini menjadikan penelitian ilmu pemerintahan unik dan esensial dalam memahami dinamika masyarakat dan negara. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu aliran ilmu pemerintahan Anglo-Saxon dan aliran Eropa kontinental. Yang pertama, aliran Anglo-Saxon. Definisi ilmu pemerintahan Anglo-Saxon merujuk pada sistem dan praktik pemerintahan yang berkembang di negara-negara berbahasa Inggris, seperti Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara lain yang terpengaruh oleh tradisi hukum dan politik Inggris. Aliran ini cenderung menekankan pada nilai-nilai demokrasi, kebebasan individu, dan sistem pemerintahan yang berbasis pada hukum. Adapun karakteristik dari aliran Anglo-Saxon. Yang pertama yaitu demokrasi dan partisipasi publik. Negara-negara Anglo-Saxon mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik. Pemilihan umum, referendum, dan partai politik berfungsi sebagai saluran untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Yang kedua, yaitu pemisahan kekuasaan. Prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif ini sangat ditekankan. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan antara institusi. Karakteristik yang ketiga, yaitu hukum yang berbasis pada presiden. Sistem hukum Anglo-Saxon, khususnya di Inggris dan Amerika Serikat, mengutamakan hukum yang ditetapkan melalui presiden atau case law. Keputusan pengadilan sebelumnya menjadi acuan bagi kasus-kasus yang sama di masa depan. Karakteristik yang terakhir yaitu pentingnya hak individu. Perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil merupakan akses sentral dalam pemerintahan Anglo-Saxon. Konstitusi dan dokumen-dokumen hukum seperti Bill of Rights menjadi landasan bagi perlindungan hak individu. Selanjutnya itu contoh praktik sistem parlementer dan presiden. Negara-negara seperti Inggris mengadopsi sistem parlementer, sementara Amerika Serikat menerapkan sistem presiden. Kedua sistem ini mencerminkan nilai-nilai demokratis dan pemisahan kekuasaan. Peradilan independen. Pengadilan berfungsi sebagai lembaga yang independen, yang tidak terpengaruh oleh kekuasaan eksekutif dan legislatif, sehingga dapat menegakkan hukum secara adil. Baik, aliran yang kedua yaitu aliran Eropa kontinental. Definisi aliran Eropa kontinental atau sering disebut juga sebagai aliran hukum sipil atau civil law, mengacu pada sistem pemerintahan dan hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi dan berkembang di banyak negara Eropa, termasuk Prancis, Jerman, dan Italia. Aliran ini lebih menegakkan pada hukum tertulis dan peraturan yang diatur secara sistematis. Baik, selanjutnya perbandingan antara kedua aliran yaitu aliran Anglo-Saxon dan aliran Eropa kontinental. Yang pertama yaitu secara sumber hukum. Jadi aliran Anglo-Saxon ini mengandalkan sistem presiden dan hukum yang berkembang dari praktik, sedangkan Eropa kontinental mengutamakan hukum tertulis dan kodifikasi yang mengenai pemisahan kekuasaan. Keduanya menerapkan pemisahan kekuasaan, tetapi cara penerapannya dan fokusnya itu sangat berbeda. Anglo-Saxon lebih menekankan kepada independensi yudikatif, sementara Eropa kontinental lebih pada kekuatan legislatif. Selanjutnya, dalam hal hak individu dibandingkan konsensus sosial. Anglo-Saxon cenderung lebih fokus pada perlindungan hak individu, sedangkan Eropa kontinental lebih memperhatikan konsensus sosial dan kesejahteraan kolektif. Perbedaan antara aliran pemerintahan Anglo-Saxon dan Eropa kontinental mencerminkan tradisi hukum dan budaya politik masing-masing. Pemahaman yang mendalam tentang kedua aliran ini penting untuk memahami dinamika pemerintahan, hukum, dan masyarakat di berbagai negara. Yaitu koherensi, korespondensi, dan pragmatis dalam penelitian ilmu pemerintahan. Dalam konteks penelitian pemerintahan, pemahaman tentang kebenaran dapat dianalisis melalui 3 pendekatan utama, yaitu koherensi, korespondensi, dan pragmatis.
Kebenaran koherensi merujuk pada konsistensi dan keselarasan antara berbagai preposisi atau klaim dalam suatu pemikiran. Dalam penelitian pemerintahan, ini berarti bahwa argumen dan temuan harus saling mendukung dan membentuk sebuah narasi yang utuh. Misalnya, jika sebuah studi mengklaim bahwa kebijakan tertentu berhasil mengurangi angka kemiskinan, semua data dan analisis yang disajikan harus sejalan dan dapat dijustifikasi oleh teori yang mendasarinya. Di sisi lain, kebenaran korespondensi berfokus pada kesesuaian antara proposisi dan kenyataan empiris yang ada. Dalam penelitian pemerintahan, pendekatan ini sangatlah penting karena data yang diperoleh dari lapangan harus mencerminkan realitas yang ada. Misalnya, jika penelitian menyatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik meningkat, maka harus ada data yang konkret seperti survei atau statistik yang menunjukkan bahwa hal tersebut memang terjadi. Kebenaran korespondensi memberikan bobot pada validitas dan reliabilitas data, memastikan bahwa kesimpulan yang diambil tidak hanya bersifat asumsi, tetapi berdasarkan bukti yang ada di lapangan. Sementara itu, kebenaran pragmatis menekankan pada konsekuensi praktis dari suatu proposisi atau klaim. Dalam konteks penelitian pemerintahan, kebenaran ini berfokus pada sejauh mana temuan dan rekomendasi penelitian dapat diterapkan dalam praktik pemerintahan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Misalnya, jika penelitian menunjukkan bahwa program tertentu efektif dalam meningkatkan partisipasi publik, maka penting untuk mempertimbangkan bagaimana hasil tersebut dapat diimplementasikan dalam kebijakan nyata dan diintegrasikan ke dalam strategi pemerintahan. Pendekatan pragmatis juga menilai nilai praktis dari teori yang diusulkan dan mengarahkan peneliti untuk tidak hanya mencari kebenaran teoritis, tetapi juga relevansi dan aplikabilitas dari temuan tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari. Ketiga pendekatan ini, koherensi, korespondensi, dan pragmatis, merupakan fondasi yang saling melengkapi dalam penelitian kebenaran dalam penelitian pemerintahan. Kombinasi dari ketiganya memungkinkan peneliti untuk menghasilkan studi yang tidak hanya valid secara akademis, tetapi juga berguna dan aplikatif dalam upaya peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Baik, memasuki bab pembahasan yang terakhir, yaitu bab kelima, hubungan antara pemahaman pengantar ilmu pemerintahan dengan perkembangan pemerintahan. Poin yang pertama itu, penelitian ilmu pemerintahan dibandingkan dengan ilmu sosial lainnya. Penelitian ilmu pemerintahan memiliki karakteristik dan fokus yang khas dibandingkan dengan ilmu sosial lainnya, terutama dalam konteks perkembangan pemerintahan dan reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia. Ilmu pemerintahan berfokus pada analisis struktur, fungsi, dan proses pemerintahan, serta bagaimana kebijakan publik dibuat dan diterapkan. Dalam hal ini, pendekatan yang diambil mencakup studi mengenai administrasi publik, kebijakan publik, dan manajemen pemerintahan. Hal ini berbeda dengan ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi ataupun antropologi, yang lebih berorientasi pada dinamika sosial, budaya, dan perilaku individu dalam konteks masyarakat. Penelitian dalam ilmu pemerintahan mendalami bagaimana birokrasi yang ada dapat diperbaiki untuk memenuhi standar pemerintahan kelas dunia. Ini termasuk analisis tentang penerapan teknologi informasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam birokrasi. Di sini, pemahaman tentang dinamika kekuasaan dan pengaruh politik juga menjadi sangat penting, di mana ilmu pemerintahan dapat mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam implementasi reformasi. Selain itu, penelitian dalam ilmu pemerintahan juga membahas konteks global dan lokal, dengan mempertimbangkan bagaimana praktik terbaik dari negara-negara lain dapat diterapkan dalam konteks domestik. Ini melibatkan kajian tentang kebijakan dan strategi yang berhasil, serta adaptasi yang diperlukan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab. Baik, selanjutnya yaitu aliran pemerintahan Anglo-Saxon dan Eropa kontinental. Aliran ilmu pemerintahan Anglo-Saxon dan Eropa kontinental memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami dan mengelola pemerintahan, serta berkontribusi pada reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia. Aliran Anglo-Saxon yang banyak dipengaruhi oleh tradisi politik dan hukum Inggris dan Amerika cenderung menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan individu, dan tanggung jawab publik.
Sistem pemerintahan yang dianut lebih bersifat desentralisasi, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta penekanan pada transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dapat dilihat dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis teknologi yang mengedepankan e-government dan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan. Di sisi lain, aliran Eropa kontinental yang berakar pada tradisi administratif negara seperti Prancis, Jerman, cenderung memiliki pendekatan yang lebih sentralistik dan hierarkis. Fokus utamanya adalah pada struktur birokrasi yang kuat dan profesional, di mana pegawai negeri memiliki peran yang penting dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik. Aliran ini menekankan pada efisiensi administrasi, regulasi yang ketat, dan kesinambungan dalam pelaksanaan kebijaksanaan. Dalam konteks reformasi birokral menuju pemerintahan kelas dunia, aliran ini berusaha untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif dan efisien melalui peningkatan kapasitas dan profesionalisme birokrasi. Perkembangan kedua aliran ini dalam konteks reformasi menunjukkan adanya interaksi dan adaptasi antara nilai-nilai Anglo-Saxon dan Eropa kontinental. Misalnya, banyak negara kini mengadopsi praktik terbaik dari kedua aliran tersebut untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan mereka. Dengan memadukan prinsip-prinsip partisipasi masyarakat dan transparansi dari aliran Anglo-Saxon dengan efisiensi dan profesionalisme birokrasi dari aliran Eropa kontinental, reformasi birokrasi dapat berjalan menuju pemerintahan yang lebih baik dan kelas dunia. Pendekatan ini menciptakan sistem yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga mampu menjalankan fungsi pemerintahan dengan lebih efisien dan efektif dalam menghadapi tantangan global yang kompleks. Baik, yang terakhir yaitu koherensi, korespondensi, dan pragmatis dalam penelitian ilmu pemerintahan. Dalam konteks penelitian pemerintahan, kebenaran dapat dipahami melalui 3 pendekatan utama seperti yang sudah saya sebutkan di poin sebelumnya, di bab sebelumnya. Nah, dalam proses reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia, penting bagi setiap inisiatif untuk terintegrasi secara harmonis dengan nilai-nilai dan tujuan strategis yang lebih luas, sehingga menciptakan kerangka kerja yang koheren dan efektif. Kebenaran korespondensi di sisi lain menekankan kesesuaian antara pernyataan atau teori dengan realitas empiris. Dalam konteks pemerintahan, hal ini berarti bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil harus dapat dibuktikan dan sesuai dengan fakta di lapangan. Dalam upaya reformasi birokrasi, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil berdasar pada data dan analisis yang valid, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dan meningkatkan akuntabilitas publik. Sedangkan kebenaran pragmatis berfokus pada efektivitas tindakan dan kebijakan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks pemerintahan, ini menuntut evaluasi berkelanjutan dari kebijakan dan praktik yang diterapkan. Apakah mereka membawa dampak positif terhadap masyarakat dan mencapai tujuan reformasi? Dengan demikian, pemerintah dituntut untuk bersikap fleksibel dan responsif terhadap perubahan kondisi sesuai kebutuhan masyarakat. Memastikan bahwa proses reformasi tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Ketiga pendekatan ini saling melengkapi dalam konteks reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia. Keterpaduan antara koherensi, korespondensi, dan pragmatisme memungkinkan pemerintah untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang tidak hanya konsisten dan berbasis fakta, tetapi juga efektif dalam menghadapi tantangan zaman. Dengan memadukan ketiga dimensi ini, pemerintah dapat menciptakan birokrasi yang responsif, transparan, akuntabel, yang pada gilirannya berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kita sudah sampai di penghujung materi, adapun kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari pemaparan materi kali ini, yaitu menekankan pentingnya ilmu pemerintahan sebagai disiplin yang mengkaji struktur, fungsi, dan proses pemerintahan, serta interaksinya dengan masyarakat melalui pendekatan teoritis dan empiris. Ilmu ini terkait erat dengan ilmu, terutama dalam aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi, untuk memastikan pemahaman yang mendalam dan berbasis nilai-nilai penting seperti keadilan dan transparansi.
Dalam penelitian, ilmu pemerintahan mengedepankan prinsip koherensi, korespondensi, dan pragmatisme untuk menghasilkan analisis yang konsisten, sesuai dengan realitas, dan berdampak positif dalam praktik. Keseluruhan pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang responsif dan akuntabel bagi kebutuhan masyarakat. Baik, sekian dari pemaparan saya. Semoga pemaparan yang telah saya berikan dapat memenuhi semua keingintahuan rekan-rekan sekalian terhadap penelitian ilmu pemerintahan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.